Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Ya, pagi ini suasana sangat sejuk. Ya, beberapa hari kita diguyur hujan. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan ayat 30. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis kalau suatu kerajaan terpecah-pecah? Kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatkan dahulu yang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu bersatu dengan Tuhan Yesus. Ya, dalam hidup kita sehari-hari banyak tawaran, sesungguhnya banyak tawaran untuk menggunakan kuasa gelap untuk meraih tujuan hidup yang lebih cepat. Kuasa gelap pesugihan, kuasa gelap penglarisan, kuasa gelap untuk memikat pasangan jenis, kuasa gelap untuk meraih jabatan. Ya, sesungguhnya tawaran dari kuasa gelap itu sungguh memikat hati. Tetapi sesungguhnya kuasa gelap itu tidak gratis. Nanti pada akhirnya mereka meminta balas jasa. Mereka diminta menyembah kuasa gelap itu, sehingga nanti kita akan diikat dalam kuasa dosa. Tetapi hari ini Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa ia telah menang dengan kuasa setan. Ia mengusir orang yang kerasukan setan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus berkuasa atas kuasa gelap. Marilah Bapak, Ibu, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada kuasa Kristus yang mengalahkan
kuasa gelap. Dalam perikop akhir sabda Tuhan hari ini juga ditegaskan bahwa barang siapa menghujat anak manusia, ia masih bisa diampuni tentunya dengan bertobat. Ya, pada saat Tuhan Yesus mengajar, banyak orang yang menghujat dia. Tetapi kalau ada permohonan ampun, memohon ampun, dan juga dikuatkan oleh pada saat terakhir Tuhan sebelum wafat di kayu salib, ia memaafkan orang-orang yang telah menyerahkan dia. Tetapi Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, ia mengaruniakan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus menguatkan, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, yang menolak Roh Kudus, ia menerima dosa yang kekal. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, supaya hidup kita selalu bersatu dengan Kristus, menjauhkan diri, menolak dari kuasa gelap, dan kita menyerahkan diri kita kepada kuasa yang menang atas kuasa gelap, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dan terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.